天涯海角。Selamat datang di Narasi ID. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe kawan. Langsung saja ke cerita. Chapter 10. Shodanon kembali ke hutan bambu yang dikenalnya. Seluruh gunung ditutupi dengan hijau. Ketika angin bertiup, lautan bambu melambai naik turun, seperti gelombang besar samudera, sangat spektakuler, hatinya santai. Dia mengambil napas dalam-dalam dan meregangkan tubuh, lalu memasuki hutan bambu dengan parang. Tempat ini berbeda dari di mana dia 3 tahun lalu, itu berada di bagian terdalam dari hutan bambu. Bambu di sini lebih besar dan juga lebih keras. Kabut cahaya pagi hari mengambang di hutan seperti kerudung lembut. Ada tetesan kristal jernih yang indah di daun bambu di kedua sisi jalan. Dia berjalan sebentar di lautan hijau. Sebagian besar bambu hitam itu tinggi dan subur, naik langsung ke langit. Cahaya bersinar melalui celah di antara daun, meninggalkan potongan bayangan di tanah. Shodanon melihat sekeliling sejenak dan mengambil bambu hitam besar, dia mengukurnya sedikit kemudian mengangkat bilah dan bersiap untuk memotong. Tiba-tiba terdengar suara teredam. Shodanon merasakan sakit di kepala, sepertinya ada sesuatu yang mengenai dahinya. Dia melihat ke bawah ke tanah dan melihat kerucut pinus. Hanya ada bambu hitam di dekat sini. Ada banyak rebung, tetapi jelas tidak ada kerucut pinus. Dia berpikir sejenak lalu tersenyum, melihat sekeliling dan berteriak keras, "Shiji, apakah kamu?" Suaranya melewati hutan bambu tetapi masih belum ada yang menjawab sesudahnya. Shodanon tahu Shiji suka menipu orang. Ketika dia hendak berteriak lagi, kepalanya tiba-tiba dipukul oleh pohon cemara lainnya. Pada saat yang sama, jeritan, derit-derit, datang dari atas kepala. Shodanon dengan enggan menengadah dan melihat ada monyet abu-abu di bambu hitam dengan beberapa kerucut pinus di tangannya dan menggunakan ekornya untuk menggantung terbalik di atas bambu. Monyet itu, berderit-berderit tertawa, sama seperti menertawakannya. Shodanon tertegun sejenak. Selama 3 tahun terakhir ia belum pernah melihat monyet di hutan bambu sebelumnya. Hampir keseluruhan puncak bambu ditutupi dengan hutan bambu, hanya ada hutan pinus di lembah yang dalam. Sepertinya ini adalah dari mana monyet itu berasal, tetapi hari ini monyet telah naik ke gunung untuk alasan yang tidak diketahui. Bambu Peak adalah tinggi dan curam, meskipun tidak setinggi Peak of Widow, yang lebih tinggi dari langit, tetapi juga mencapai langsung ke lautan awan. Tidak ada cara untuk naik dari kaki gunung ke puncak. Sebagian besar murid Jadeon akan menggunakan Skyblade untuk membantu mereka bepergian. Shodanon masih rendah dalam budidaya kecuali pekerjaan rumah sehari-hari. Biasanya juga mendengar si Kyong berbicara tentang hutan pinus di lembah belakang gunung Bambu Peak, dalam dan tak terduga, tidak ada penghuni manusia. Pendiri Bambu Peak juga mengirim orang untuk menyelidiki lembah dengan Skyblades di masa lalu, namun, itu hanya hutan kuno, tidak ada yang istimewa, hanya kehadiran sejumlah besar binatang buas dan serangga beracun tetapi mereka tidak pernah keluar dari lembah, jadi tidak ada yang terjadi selama beberapa tahun terakhir. Sementara dia berpikir dia tiba-tiba melihat monyet itu mengangkat tangannya. Dia kemudian dengan cepat mengelak. Kerucut pinus lain hancur, jika dia tidak menghindarinya maka dia akan mengalami nasib yang sama lagi. Monyet abu-abu melihat dia berhasil mengelak. Itu menjerit beberapa kali dengan wajah marah, sepertinya menyalahkan Shodanon seolah-olah dia tidak seharusnya menghindarinya. Shodanon membuat wajah pada monyet, lalu mengabaikannya dan berjalan pergi. Berpikir bahwa monyet menganggap memukul orang itu menyenangkan, itu agak jarang, binatang yang bodoh. Dia mengambil 2 langkah, lalu tiba-tiba dia mendengar suara angin di belakang telinganya. Kali ini dia tidak menghindar cukup cepat. Pop, sebuah kerucut pinus mengenai bagian belakang kepalanya keras, kali ini kekuatannya tidak lunak. Pandangan Shodanon menjadi gelap, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak keras. Monyet di atas bambu bertepuk tangan dan tertawa, berayun bolak-balik, sepertinya sangat senang dengan lemparannya. Shodanon merasa sangat marah dan bergegas menuju bambu dan mengayunkan tangannya dengan liar. Bambu hitam besar itu berayun bolak-balik, tetapi monyet abu-abu itu tetap membungkus ekornya di batang bambu, membiarkannya berayun sebanyak yang dia inginkan, benar-benar tak kenal takut dan, derit-berderit menertawakannya. Shodanon melihat bahwa dia tidak bisa melakukan apapun pada monyet dan terus menjadi lebih marah, lalu mengeluarkan parang dan dengan kasar memotong bambu. Monyet itu masih tidak takut,
hanya menatapnya dengan tertarik pada bambu. Shodanon berkeringat di seluruh wajahnya. Ketika dia hampir selesai, melihat kesuksesan di tikungan, tiba-tiba teriakan datang dari atas. Dia mendongak dan melihat ekor monyet abu-abu itu berayun, tubuhnya terbalik, dan melompat ke bambu hitam berikutnya, dan kemudian, pop, melemparkan kerucut pinus ke arahnya lagi. Shodanon sangat marah, lupa apakah monyet itu akan mengerti atau tidak, menunjuk ke sana dan berteriak keras, "Saya berani, kamu turun." Monyet menggaruk-garuk kepalanya bengkok lama, sepertinya tidak mengerti apa artinya, berani. Itu hanya tertawa dan menatap Shodanon. Shodanon marah setengah mati, tetapi tidak bisa berbuat apa-apa. Dia hampir tidak menyelesaikan pekerjaan rumahnya untuk hari ini, tetapi kepalanya dihantam 7 atau 8 kali oleh monyet, sangat menyakitkan. Shodanon penuh amarah, turun dengan pahit menuruni gunung dan mengabaikan monyet. Tanpa diduga, monyet itu menjadi kecanduan padanya. Selama beberapa hari berikutnya dia menunggu di hutan bambu untuknya di pagi hari. Begitu Shodanon datang untuk memotong bambu, monyet akan melempar pohon cemara kepadanya sebagai hiburan. Saat menonton wajah kesal Shodanon, itu akan membuat monyet itu sangat bahagia. Suatu malam sebelum makan malam, Hidi membawa Shodanon ke samping, diam-diam bertanya, "Xiao Fan, apa yang terjadi dengan kepalamu?" Shodanon diintimidasi oleh monyet abu-abu selama beberapa hari terakhir, dipukul kepalanya dan sangat menyakitkan, namun, dia pikir dibodohi oleh monyet itu memalukan, jadi dia tidak memberitahu siapapun. Sekarang, bagaimanapun, Shiji telah bertanya langsung kepadanya, dia ragu-ragu sejenak dan akhirnya memberitahunya. Bibir Hidi bergerak, tidak bisa menahan tawa. Lesung pipi yang muncul di pipinya benar-benar indah. Wajah Shodanon memerah dan menundukkan pandangannya, tampaknya karena diolok-olok olehnya, tetapi juga tampaknya menjadi alasan lain. Hidi menamparkan pundak Shodanon, berkata, "Jangan khawatir Xiao Shidi, hari ini ibuku ingin aku berlatih lebih banyak di Gua Taichi untuk bersiap menghadapi Seven Peak Turnamen, 2 tahun dari sekarang, tidak percaya kamu diganggu oleh monyet. Jangan khawatir, besok aku akan menemanimu naik gunung dan mengajarkan pelajaran pada monyet jahat itu." Nada suaranya agak seperti membujuk seorang anak, tetapi Shodanon terbiasa dengannya, tersenyum sedih dan tidak peduli dengan itu. Pagi berikutnya, Hidi bangun pagi-pagi, dan pergi ke gunung bersama Shodanon. Angin gunung bertiup dengan lembut. Hidi berpakaian merah, seperti hari pertama dia pergi ke gunung dengan Shodanon untuk memotong bambu, terpental ke depan. Shodanon mengikuti di belakang, memperhatikan gadis cantik di depan, seperti sepotong awan merah. Aroma samar datang mengikuti angin gunung yang melambai dengan lembut di dalam pegunungan. Dia berjalan dengan linglung, tiba-tiba sebuah gagasan tentang, alangkah baiknya jika berjalan seperti ini selamanya, datang ke kepalanya. Saat ia berpikir, Hidi sudah jauh di depan. Dia menoleh ke belakang dan berteriak, "Xiao Fan, kenapa kamu begitu lambat?" Shodanon bangun dan wajahnya memerah, tidak melamun lagi dan cepat menyusul. Sebelum mereka pergi ke hutan bambu, Hidi memberitahu Shodanon, "Xiao Fan, kamu masuk dulu, aku akan mengikuti dari belakang." Dia kosong sesaat, merasa sedikit bingung, lalu menggelengkan kepalanya, dia menyingkirkan ide konyol itu dan berjalan menuju kedalaman hutan bambu. Ketika sampai di tujuan, hutan menjadi sunyi. Shodanon melihat sekeliling, tetapi masih tidak dapat menemukan monyet abu-abu. Dia bergumam di dalam hatinya, apakah monyet itu lulus spiritual, diharapkan hari ini dia akan menemukan penolong, jadi tidak berani datang. Dia berpikir, lalu melihat sekeliling, tetapi masih tidak dapat menemukan jejak monyet, jadi dia datang ke salah satu bambu hitam dan bersiap untuk memotong. Krik-krik, jeritan tiba-tiba yang familiar datang dari atas. Shodanon mengelak seperti refleks terkondisi, tetapi sudah terlambat. Rasa sakit muncul dari kepala dan dihancurkan oleh kerucut pinus, sangat menyakitkan. Shodanon mendongak dan melihat monyet abu-abu, seperti biasa, tergantung terbalik di bambu sambil tertawa. Dia sangat senang, melompat dan menunjuk ke monyet dan tertawa, "Haha, kamu akhirnya datang." Suaranya tidak terlalu keras, tetapi monyet itu kaget. Berpikir bahwa orang itu akan selalu berubah menjadi marah ketika dia dihancurkan. Tapi sekarang, hari ini, sangat bahagia, mungkinkah karena dia telah hancur selama beberapa hari dan kecanduan dan akan merasa tidak nyaman jika tidak terkena, tetapi bahagia ketika dihancurkan. Pada saat itu,
Tiba-tiba, bayangan merah melintas di antara bambu. Hidi mengendarai Phoenix Soul yang terbang ke arah ini, secepat kilat, 5 jari berubah menjadi bentuk cakar dan meraih monyet. Tetapi monyet itu sangat cerdas. Matanya menangkap yang datang dan langsung bereaksi, ia melepaskan ekornya yang melilit bambu dan membiarkan tubuhnya jatuh. Hidi telah menyiapkan semua cara yang tersedia untuk menyerang jika akan melarikan diri dari arah manapun, namun, dia tidak menyangka monyet itu akan jatuh. Dia tidak bisa membantu tetapi merasa sedikit terkejut dan menangkap udara kosong. Shodanon siap untuk bergerak, tetapi monyet itu membuka lengannya di udara dan segera meraih bambu. Sepertinya dia tahu wanita berbaju merah di atas itu kuat, monyet tidak ragu-ragu dan tetap di sekitar, segera berayun dari bambu ke bambu dan berusaha melarikan diri. Ambisi Hidi bangkit, berteriak dari udara, cepat. Tangan kiri menunjukkan, Phoenix Soul menembus udara. Shodanon mulai berlari di tanah dan mengikuti. Jika di area terbuka, Hidi bisa menangkap monyet abu-abu dalam sedetik dengan Phoenix Soul. Tetapi sekarang, di hutan bambu yang lebat, batangnya benar-benar menghalangi jalan mereka. Monyet abu-abu itu sangat cerdas, tidak pernah melarikan diri ke arah yang lurus. Berayun dari kiri ke kanan, terus berputar sambil melarikan diri ke depan. Hidi, yang perlu memperhatikan monyet dan harus waspada terhadap bambu hitam yang akan datang pada saat yang sama, mengalami kesulitan. Adapun Shodanon, dia hanya bisa mengejar di tanah, tak berdaya. Jadi, dua orang dan monyet itu terus berlari. Dalam suara teriakan, krik-krik, monyet abu-abu, pengejaran itu sepertinya berlangsung selamanya. Napas Shodanon semakin berat dan dia sudah merasa lelah, pengejaran jarak yang jauh lebih jauh dari yang dia duga. Tapi, hutan bambu hijau tampak tak berujung, lapis demi lapis. Mulut Shodanon tumbuh kering, tiba-tiba dia melihat sosok abu-abu turun dari atas dan jatuh lurus ke bawah. Dia senang, melampaui harapan dan menggunakan semua kekuatannya untuk bergegas maju. Kemudian, pada saat ini, Hidi tiba-tiba berteriak dari atas, hati-hati. Di depan Shodanon, sebuah tebing tiba-tiba muncul. Shodanon berhenti dengan cepat dan hampir jatuh ke tepi. Dia menenangkan pikirannya dan terkejut melihat jurang yang dalam di dasar tebing. Jauh ke lembah, ada kabut berkabut, hal-hal tidak bisa dilihat dengan jelas. Di dekat tepi tebing tidak ada lagi bambu hitam, tetapi berbagai pohon liar. Kebanyakan mereka adalah pohon pinus, sepertinya mereka telah mencapai jurang di balik gunung. Shodanon melihat monyet abu-abu jatuh dan, menggunakan trik yang sama di udara, mencengkeram cabang-cabang dan berayun, mengurangi kekuatan jatuh dan melarikan diri. Saat dia mulai cemas, suara angin yang menusuk datang. Dia mengangkat kepalanya dan melihat Hidi terbang ke arahnya, mengulurkan tangannya saat dia menangis, ayo. Shodanon mengulurkan tangan dan meraih tangan Hidi tanpa banyak berpikir. Hidi menariknya dengan keras dan menariknya ke Phoenix Soul. Phoenix Soul tiba-tiba tenggelam sedikit, tetapi bangkit kembali normal lagi. Shodanon mengalaminya untuk pertama kalinya dan tidak tahu harus berbuat apa. Hidi menariknya ke belakang, dengan cepat berkata, pegang pinggangku, cepat. Shodanon memegang saat dia berkata. Hidi tidak sabar untuk berangkat. Dua orang mengendarai Phoenix Soul langsung ke lembah seperti sepotong sosok merah, mengejar monyet abu-abu. Angin bertiup kencang di sebelah telinga Shodanon. Dia hampir tidak bisa membuka matanya, tetapi, jiwa Phoenix, di bawah kakinya tampak lembut tapi tegas, membuat orang merasa seolah-olah mereka akan jatuh kapan saja. Dengan rasa takut di benaknya, dia tidak bisa menahan diri untuk memegang Hidi lebih erat. Pakaian merah seperti awan mengambang di depan matanya. Pemandangan punggung si Jie seperti adil dari surga, sangat elegan. Ada wewangian samar melayang di hidungnya. Kebahagiaan tumbuh dalam hatinya, dia berharap waktu tidak akan pernah berlalu. Tidak mungkin bagi Hidi untuk mengetahui pikiran aneh anak kecil di belakangnya. Pikirannya terfokus pada monyet di depan. Dia selalu disukai oleh orang tuanya dan si Qiong, kesombongan berkembang dalam kepribadiannya. Sekarang dia tidak bisa menangkap monyet, ini jelas tidak bisa diterima. Jadi di lembah yang dalam, sosok abu-abu di depan sedangkan sosok merah mengejar di belakang di antara bayang-bayang kayu. Jadi, setelah mereka mengejar selama setengah jam, monyet abu-abu itu kelihatannya semacam spesies langka, masih belum ada tanda-tanda kelelahan, dan mampu melarikan diri dengan kecepatan tinggi. Namun,
Hidi secara bertahap menjadi lebih akrab dengan cara melakukan perjalanan melalui hutan setelah pengejaran yang panjang, mereka sekarang semakin dekat. Monyet abu-abu melarikan diri sampai ke dasar lembah. Shodanon melihat Hidi, punggung dan melihat hutan di depan tumbuh lebih jelas. Cahaya tumpah, sepertinya tanah terbuka ada di depan dan ada suara air yang samar. Pada saat ini teriakan monyet abu-abu menjadi lebih cepat, tampaknya terkejut bahwa mereka tidak menyerah setelah mengejar untuk waktu yang lama. Tetapi tidak ada cara untuk kembali, satu-satunya cara untuk melarikan diri adalah terus berjalan. Sesaat kemudian, lingkungan menjadi lebih cerah, itu adalah sepotong tanah terbuka. Ada kerikil di seluruh tanah dan kolam kecil di tengah. Gelombang air mengalir ke arah barat. Ketika monyet abu-abu melarikan diri ke sana, sepertinya ragu sejenak, namun, suara angin yang menusuk dari belakang bisa tiba kapan saja. Monyet itu terpaksa jatuh ke tanah dan berlari ke depan. Anehnya, monyet itu berlari dengan kecepatan sangat lambat, tidak ada cara untuk menyebutnya melarikan diri, itu lebih seperti berjalan, tapi tetap saja, itu bergerak maju selangkah demi selangkah. Shodanon merasa aneh ketika dia melihat itu. Hidi, bagaimanapun, terlalu sibuk menghindari rintangan dan mengawasi monyet pada saat yang sama, pikirannya sangat terkonsentrasi. Tidak ada waktu baginya untuk berpikir terlalu banyak. Melihat monyet abu-abu semakin dekat, dia senang melebihi harapan, memarahi keras, dia langsung menuju ke area terbuka dan bergegas menuju monyet abu-abu. Melihat mereka hendak menangkap monyet, pikiran Shodanon tiba-tiba bergema dengan ledakan. Tubuhnya tidak bisa menahan guncangan beberapa kali, perasaan menjijikkan yang akan menyebabkan seseorang muntah datang dari organ dalam dan melonjak langsung ke otak. Sesaat kemudian seluruh tubuhnya gemetar keras. Shodanon terkejut dan kewalahan, pada saat itu dadanya tiba-tiba terasa panas. Kehangatan tiba-tiba muncul melindungi hatinya dan bertahan melawan rasa jijik. Shodanon tanpa sadar menatap dadanya. Perasaan hangat datang dari manik ungu gelap dari Posi. Pada saat yang sama, tubuh Hidi juga bergetar beberapa kali. Tubuhnya melemah dan jatuh. Keduanya berada di udara tetapi sekarang setelah Hidi kehilangan kendali, Phoenix Soul segera berhenti. Keduanya mulai jatuh dari udara sekaligus. Shodanon berguling beberapa kali di tanah dengan sangat kesakitan. Dia tidak peduli lagi sekarang, bahkan sebelum dia berdiri dia dengan cepat berteriak, Shiji, kamu baik-baik saja. Tetapi Hidi berbaring miring, tidak bergerak. Wajahnya pucat, keringat dingin di seluruh wajahnya, sepertinya dia pingsan. Shodanon terkejut dan menduga itu pasti terkait dengan perasaan aneh. Sambil menanggung rasa sakit, dia bangkit dan berlari ke samping Hidi dan mendorongnya beberapa kali dan memanggil beberapa kali. Namun Hidi tetap tidak memberikan tanggapan. Shodanon melihat sekeliling dan melihat dalam radius 30 kaki di sekitar kolam, tidak ada tanaman yang tumbuh, namun, di luar dari 30 kaki, kayu tumbuh subur. Dia menggertakkan giginya dan memaksakan kembali perasaan menjijikkan di dalam hatinya dan menggendong Hidi. Dia mengambil Phoenix Soul pada saat yang sama, dan pergi ke tepi luar. Jarak 10 kaki, biasanya itu tidak layak disebutkan, tetapi dengan perasaan menjijikkan yang terus-menerus menyerang hatinya berulang kali, itu menjadi sangat sulit. Begitu akhirnya keluar dari ketinggian 30 kaki dan datang untuk beristirahat di bawah pohon pinus besar, rasa jijik segera menghilang. Shodanon menurunkan Hidi dan bernapas dengan berat. Dia melihat ke arah kolam dan melihat monyet abu-abu itu masih ada di sana, dengan ekspresi sedih di wajahnya, dan melihat ke arahnya, sepertinya meminta bantuan. Shodanon mengerutkan kening, tetapi tidak bisa menelanjanginya, berdiri dan berjalan ke kolam lagi. Setelah hanya beberapa langkah, perasaan menjijikkan muncul kembali. Pada saat yang sama, kehangatan dari dada berubah, membantunya menahan rasa tidak nyaman. Shodanon berjalan ke arah monyet perlahan, dan kepalanya sudah berkeringat banyak. Monyet abu-abu tidak bergerak ketika melihatnya datang, sepertinya sudah diliputi perasaan menjijikkan. Shodanon mengambil napas dalam-dalam, membungkuk dan mengambil monyet, kemudian, dia berbalik dan mulai membawanya ke tepi luar. Monyet kelabu itu, secara mengejutkan, sangat patuh kali ini dengan diam-diam bersandar pada lengannya. Akhirnya mereka keluar lagi, berjalan di sebelah Hidi yang masih pingsan. Perasaan menjijikkan menghilang. Shodanon menurunkan monyet abu-abu dan duduk di tanah, terengah-engah. Monyet abu-abu itu juga lega, berbaring di lantai. Matanya berputar, tetapi tidak berencana untuk melarikan diri, terus menatap Shodanon.
Shodanon membuka kancing kerahnya dan mengeluarkan manik, yang diikat dengan benang merah. Ungu tua yang asli telah berubah menjadi ungu muda, energi hijau tampaknya dirangsang, kecepatan berputar 10 kali lebih cepat dari biasanya terus-menerus menabrak permukaan manik. Seperti sebelumnya, setiap kali energi hijau menghantam permukaan, mantra Buddha, Wan, membelokkannya kembali. Kehangatan yang menyelamatkan Shodanon tampaknya juga berasal dari mantra Buddhis ini. Shodanon jelas dapat melihat bahwa incarnation Buddhis, Wan, baik dalam ukuran atau kecerahan, jauh kurang dari 3 tahun yang lalu ketika Shodanon pertama kali menemukannya. Chapter 11. Shodanon memandangi manik itu sebentar, napasnya perlahan menjadi lebih tenang. Selain warna, kecerahan manik-manik tampak agak berbeda, dia tidak dapat menemukan perbedaan lain sehingga dia meletakkannya kembali di dadanya. Dia memandang Hidi dan melihat bahwa dia masih tidak sadarkan diri, tetapi wajahnya tidak sepucat sebelumnya. Dia tampak jauh lebih baik sekarang. Dia mengulurkan Phoenix Soul dan dengan hati-hati melihatnya. Ini adalah pertama kalinya dia melihat Esper dengan sangat cermat. Rasanya lembut dan sangat nyaman, mengingatkannya pada sosok terbang Hidi, hatinya dipenuhi rasa iri. Setelah beberapa saat, tangannya menunjuk seperti tangan Hidi dan dia memanggil, naik. Phoenix Soul seperti ular mati, tidak ada reaksi dan tidak bergerak. Jiji-jiji, monyet abu-abu itu memegangi perutnya, jatuh ke tanah dan tertawa. Shodanon menatapnya, tetapi setelah berjuang melalui kesulitan bersama dengan monyet ini, dia merasa sedikit keramahan dan permusuhan dari masa lalu hilang. Dia meludahkan lidahnya, lalu menatap monyet itu dan mengabaikannya. Dia menempatkan jiwa Phoenix kembali di sebelah Hidi, lalu matanya memandangi kolam di tanah terbuka. Itu adalah kolam kecil, tidak bisa menemukan dari mana air tebu berasal, mungkin dari mata air bawah tanah. Air kolam berwarna hijau jade, tidak mungkin untuk menilai kedalamannya. Ada celah di sisi barat kolam di mana air mengalir keluar dan bergabung menjadi aliran. Di tengah kolam, ada tumpukan batu dengan berbagai ukuran dan bentuk, sebagian kecilnya terlihat di atas air. Di antara bebatuan, ada batang hitam. Satu kaki batang terbuka di atas permukaan, sisanya di bawah air. Seluruhnya hitam, tidak tahu jenis bahannya, tapi pasti jelek. Shodanon tidak peduli tentang itu, dia hanya merasa tempat ini sangat aneh dan mereka harus pergi secepat mungkin. Meskipun Hidi baik-baik saja, dia masih tidak sadar. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bangun. Tetapi monyet abu-abu di sisi lain, sangat energik, menggaruk kepalanya dan menangkap kutu dengan gelisah, terkadang ia menerkam di antara pepohonan. Ia mengambil beberapa buah liar dan melemparkan 2 ke Shodanon, kemudian, ia duduk di tanah dan mulai makan. Shodanon menggigit buah liar. Itu manis dan berair, makannya tidak bisa membantu tetapi meningkat. Karena dia naik ke gunung pagi-pagi dan mengejar monyet, dia tidak minum setetes air sepanjang hari, dan sekarang, menjelang siang, dia sudah lapar. Dia menyelesaikan satu demi beberapa gigitan dan akan mengambil yang kedua, dia tiba-tiba menggelengkan kepalanya, dengan lembut meletakkannya di sebelah Hidi. Setelah makan buah liar, rasa lapar di perut Shodanon berkurang dan dia merasa segar. Dia berdiri dan meregangkan tubuh, memandang ke daerah sekitar. Hutan kuno, aliran deras, adegan yang begitu indah, siapa yang tahu tempat ini aneh. Pada saat ini, Shodanon tiba-tiba merasakan panas di dadanya. Beberapa saat kemudian, beberapa suara, kakak, teredam muncul, sepertinya ada sesuatu yang rusak. Dia kaget dan dengan cepat mengambil manik itu dari dadanya. Dia terkejut melihat lampu hijau menyala pada manik-manik itu. Energi hijau di dalamnya sama agresifnya dengan serigala dan harimau dan memukul keras permukaan manik-manik. Wan, yang menghambat energi menjadi lebih lemah dan redup, sepertinya itu tidak bisa menahan lagi. Shodanon tidak tahu manik yang terlihat umum ini sebenarnya adalah benda jahat yang terkenal, Sinister Orb. Asal-usul manik itu tidak diketahui, namun, itu kemampuan khusus untuk menyerap esensi makhluk dan darah terkenal. Jika ada makhluk hidup yang mendekatinya, Sinister Orb akan menyedot semua esensi dan darah sampai mati hanya dalam sesaat, hanya menyisakan kulit dan tulang di belakang. Itu adalah benda jahat yang paling mengerikan. Sedikit lebih dari 1000 tahun yang lalu, manik itu diperoleh oleh Penatua Blackheart. Dia menggunakan kekuatannya untuk menyedot darah untuk disaring menjadi Esper, tiba-tiba, dia menjadi individu yang terkuat dan membunuh banyak orang dari sisi good. Reputasinya meningkat secara dramatis.
Itu kemudian menjadi salah satu dari 4 Evil Treasures. Setelah kematian Penatua Blackheart, manik itu hilang. Skysong Pozi Divine Monk menemukan secara kebetulan di rawa besar di barat 30 tahun yang lalu dalam sebuah penemuan tak sengaja dari manik sengit ini. Dalam radius 10 mil, banyak tulang orang mati berserakan, tanpa kehadiran satu pun makhluk hidup. Kemarahan orang mati ada di mana-mana. Hati Pozi yang penuh belas kasihan terharu dan dia menggunakan mantra Fua untuk menyucikan daerah itu, kemudian dia menggunakan mantra Mojon Tamer siang dan malam untuk bertahan melawan kekuatan jahat, tidak pernah berhenti selama 30 tahun berturut-turut dan menggantinya dengan harta Buddha, Jade Prayer Bats, menggunakan energi murni untuk melawan kasih sayang yang menyeramkan dan akhirnya menutupi kejahatan, semangat. Dengan bantuan manik-manik, energinya tidak mampu menembus lapisan demi lapisan kekuatan Fua. Tanpa diduga, dalam pertempuran Grass Temple Village, Pozi terluka parah oleh pria misterius itu dan hampir terbunuh. Meskipun pria berkulit hitam itu juga terluka, Pozi tahu dia tidak melukainya di bagian dalam, pria itu akan mencoba mendapatkan Sinister Orb lagi begitu dia sudah sembuh. Pozi mengambil 3 Days Death Pill untuk memperpanjang hidupnya selama 3 hari. Dia memilih jalan yang berisiko, memberikan Sinister Orb ke Shodanon dan mengatakan kepadanya untuk tidak menunjukkannya di depan orang-orang dan membuangnya dari tebing ketika dia punya waktu. Meskipun nyawa tak berdosa masih bisa terluka, itu akan lebih baik daripada bola jatuh ke tangan jahat. Namun Pozi tidak pernah bisa membayangkan Shodanon, yang ingin mengingatkan dirinya sendiri tentang kebaikan biksu itu, menyimpan benda yang ganas itu sebagai souvenir. Sinister Orb, tidak lagi ditekan oleh pengaruh mantra Fua Pozi dan energi murni dari Jade Prayer Bats, secara bertahap mengikis mantra dengan energi jahat. Mantra Skysong Mojon Tamer, bagaimanapun, tidak bisa dianggap enteng, meskipun mantra kehilangan tuannya, itu masih bekerja dalam pengabdian kepada tugasnya dan menekan energi jahat selama 3 tahun. Tanpa bantuan dari waktu ke waktu, itu tidak bisa sepenuhnya menahan energi, secara bertahap itu semakin lemah. Maka hari ini dapat dilihat bahwa, Sinister Orb, akan menerobos mantra dan membahayakan orang sekali lagi. Shodanon tidak tahu banyak tikungan takdir ini, tetapi pikirannya tidak enak. Tahun itu dalam pertempuran di Grass Temple, Wan telah muncul beberapa kali ketika Pozi berduel dengan pria berbaju hitam. Meskipun masih muda, dia masih bisa mengingatnya dengan cukup jelas. Sekarang, melihat situasi mantra pada manik semakin kritis, pikirannya menjadi gelisah. Dengan menjepit manik-manik itu erat-erat dengan tangannya, dia memindahkan sedikit kebijaksanaan Fawin-nya ke manik-manik. Kedua mantra itu serupa. Mantra, Wan tumbuh lebih terang, namun, bahkan tidak menunggu sampai Shodanon tersenyum, itu berubah redup sesaat kemudian. Pada saat yang sama, energi dingin es menyerbu tubuhnya, setengah dari tubuh Shodanon menjadi mati rasa. Monyet kelabu tiba-tiba melihat penderitaan di wajah Shodanon, lampu hijau bersinar di wajahnya, derit berderit, itu disebut 2 kali cukup cemas. Shodanon tidak bisa terlalu khawatir, dia merasa semua darahnya terbalik, semua mengalir ke tangan kanannya di mana manik-manik aneh berada. Kebijaksanaan Fawin dalam dirinya runtuh segera, tidak lagi bertindak sebagai lawan energi dingin. Rasa sakit melewati semua sarafnya. Dia tidak tahan lagi, terhuyung mundur beberapa langkah dan tiba-tiba seluruh tubuh menjentikkan. Perasaan menjijikkan yang akrab muncul kembali, langsung ke 5 organ internal. Dia tidak sengaja melangkah ke tanah terbuka lagi, namun, kali ini tidak ada lagi kehangatan yang datang ke dadanya. Monyet kelabu itu khawatir, mengeluarkan derit-derit berkali-kali, tetapi masih belum berani melangkah ke tanah terbuka. Shodanon tidak tahu harus berbuat apa. Tubuhnya terasa panas dan dingin, seperti digigit ribuan semut. Dia ingin muntah, tetapi di perutnya tidak ada yang bisa dimuntahkannya. Dia merasa seperti hidup mati. Pikirannya sedikit demi sedikit menjadi kabur, dia tersandung dan maju, tidak menyadari bahwa dia telah pergi ke arah yang salah. Kekuatannya berangsur-angsur menghilang. Tubuhnya gemetar, tangan dan kakinya terkuras kekuatan. Dia jatuh ke tanah. Pada saat ini dia sudah mencapai tepi kolam, dia menggunakan yang terakhir dari usahanya untuk menyalurkan Tai Chi Suan King Dao, nyaris tidak menyerap roh ke dalam tubuhnya dan mengubahnya menjadi kebijaksanaan Fawin. Ini membantu mengurangi rasa sakit sedikit tetapi sudah hilang tak lama setelah itu. Shodanon tidak bisa terlalu peduli sekarang, melakukan yang terbaik untuk mengurangi rasa sakit sebanyak mungkin. Energi dingin, bagaimanapun,
terlalu kuat dan ada juga perasaan menjijikkan yang aneh. Hampir semua organ internalnya terbalik dan membanjiri energi mereka ke otaknya. Bintang-bintang mulai berkedip di depan matanya, napasnya tak terkendali. Tenggorokannya tiba-tiba terasa agak manis, lalu banyak darah keluar dari mulutnya. Dia hampir pingsan. Pada saat ini, suara kecil teredam muncul, langit langsung gelap, cahaya hijau Sinister Orb menjadi cerah, seluruh manik berubah menjadi hijau, sementara cahaya keemasan redup menyala, Wan benar-benar hancur. Tubuh Shodanon segera ditutupi oleh lampu hijau, seperti iblis yang haus darah sekali lagi terlahir kembali. Yang aneh belum sepenuhnya berakhir, hampir pada saat yang sama ketika gas hijau mendapatkan kembali kebebasannya, suara besar datang dari tengah kolam. Tiba-tiba badai dan retakan bebatuan yang melesat ke segala arah membuat suara besar. Air hijau berubah menjadi ombak besar, mengelilingi pusat kolam sebagai pusaran besar. Di tengah pusaran air, di antara semprotan air, sebuah benda perlahan-lahan naik dengan gas hitam di atasnya. Itu adalah batang hitam misterius, sekitar 2 kaki panjangnya, bukan logam atau besi, bergegas Shodanon dengan rasa ganas. Shodanon menjerit dan jatuh ke belakang. Sinister Orb, sepertinya menempel di tangannya, dia tidak bisa melepaskannya. Kemerahan terang, warna darah, bisa samar-samar terlihat perlahan mengalir dari tubuh Shodanon ke manik-manik. Dalam suara deburan ombak air, batang hitam misterius bersiul di udara menargetkan lampu hijau Sinister Orb yang berkedip-kedip. Sesaat kemudian, sebuah tabrakan yang keras meraung, 2 hal yang paling jahat di bumi ini saling jatuh bersama. Shodanon terkejut, seluruh tubuhnya jatuh setinggi 1 yard. Tanah di bawah tubuhnya membentuk lubang besar dengan kekuatan besar. Shodanon jatuh kembali ke tanah, darah di seluruh wajahnya, kepalanya pusing dan pandangan menjadi kabur, namun, rasa sakit di dalam tubuhnya tampak sedikit meringankan. Matanya berdarah, penglihatan memerah. Dia menggosok matanya dan melihat batang hitam misterius itu menabrak Sinister Orb. Gas hitam terus bergerak maju dan menyerang. Sinister Orb tampaknya tahu bahwa musuh besar ada di depan dan mengambil kembali semua energi hijau untuk bertahan, energi dingin dan perasaan menjijikkan di tubuh Shodanon menghilang. Shodanon terkejut dan terengah-engah, tanpa sadar menjabat tangannya, tetapi kedua benda aneh itu seperti bagian dari tangannya, dia tidak bisa menghapusnya tidak peduli seberapa keras dia mencoba. Gas hitam dan lampu hijau masih berjuang. Shodanon ketakutan. Dia hanya ingin sejauh mungkin dari 2 hal aneh ini. Dia menggunakan semua kekuatannya untuk bangkit, tetapi kemudian kepalanya langsung merasa pusing. Seluruh tubuhnya terhuyung, kemudian kakinya kehabisan kekuatan dan jatuh kembali ke tanah lagi. 2 energi dari bola hijau dan batang hitam tampaknya menikmati pertempuran, tetapi batang hitam tampaknya telah di atas angin. Beberapa saat kemudian, energi hitam menyerbu jauh ke dalam energi hijau, tampaknya tidak bisa menolak. Tepat pada saat ini, Shodanon merasakan sakit yang mengerikan di tengah telapak tangannya. Dia melihat bahwa di daerah di mana telapak tangannya melekat pada Sinister Orb, darah segar keluar terus-menerus dan bergabung menjadi setetes darah. Shodanon gemetar dan wajahnya memucat. Saat Sinister Orb bermandikan setetes darah, lampu hijau tumbuh lebih terang dan mulai menyerang balik. Tidak hanya mendapatkan kembali kendali atas situasi, tetapi juga mulai membanjiri gas hitam. Dengan semakin banyak darah keluar dari tangannya, Shodanon mulai kehilangan kesadarannya. Darah merah mengalir ke sendi antara batang hitam dan Sinister Orb, dan setelah beberapa saat, darah mulai meresap perlahan-lahan sekarat ujung darah batang merah. Bau darah samar tercium di udara. Seiring waktu berlalu, menjadi semakin gelap dan semakin gelap. Gas hitam dan lampu hijau yang bertempur telah meredup. Perbedaannya telah berubah menjadi harmoni. Setelah waktu yang lama, perubahan aneh akhirnya berakhir. Batang hitam dan manik-manik hijau kehilangan kecerahannya dan digabungkan menjadi satu, mereka jatuh dari tangan Shodanon. Xiao Fan, Xiao Fan, Xiao Sidi, sebuah panggilan gelisah terdengar di telinga Shodanon. Kepalanya sangat sakit, bahkan membuka matanya sepertinya perlu menggunakan seluruh energinya. Sosok cemas Hidi menjadi semakin jelas. Dia menggerakkan bibirnya, berbisik, Siji. Hidi, merasa lega, bertanya, Xiao Fan, kamu sudah bangun? Shodanon memaksakan senyum, berkata, aku baik-baik saja, Siji. Hidi membantunya duduk. Shodanon melirik tangan kanannya, tetapi tidak ada bagian dari tangannya yang terluka. Tidak ada yang hadir selain pucat. Dia terkejut.
Dia ingat gelombang besar darah keluar dari telapak tangannya, tapi sekarang, kenapa tidak ada tanda-tanda itu? Apakah itu mimpi buruk? Xiao Fan. Hidi melihatnya menatap kosong, jadi dia khawatir dan mendorongnya. Xiao Danon bangun, dia akan mengatakan padanya hal aneh yang baru saja terjadi, namun, dia tidak tahu harus mulai dari mana. Lalu dia pikir itu terlalu canggung, membeku sesaat, dan akhirnya berkata, tidak ada, Siji. Hidi merasa lega. Sejak dia bangun, dia terkejut mendapati langit sudah gelap. Sementara dia berbaring di bawah pohon pinus besar, Sidinya secara tidak sadar jatuh di kejauhan. Dia ketakutan dan berlari ke sisi Xiao Danon, tetapi untungnya dia bangun setelah beberapa saat. Hidi melihat sekeliling dan berkata kepada Xiao Danon, Sidi, tempat ini tampaknya sangat aneh, kita harus pergi sesegera mungkin. Aku akan memberitahu ibu untuk kembali ke sini dan memeriksa lagi besok. Xiao Danon mengangguk. Tepat ketika dia hendak bangkit, tiba-tiba dia merasakan sakit di seluruh tubuhnya. Jika bukan karena Hidi cukup cepat untuk mendukungnya, dia akan jatuh lagi. Hidi melihat bahwa wajahnya sangat pucat. Jantungnya khawatir dan dia dengan hati-hati membantunya berdiri. Xiao Danon menatap tubuhnya, tetapi tidak menemukan luka, lalu berkata, Siji, aku hanya sedikit pusing, tidak ada yang serius. Hidi memandangnya dan mengangguk, berkata, kita akan segera kembali. Sudah gelap, aku khawatir Mom dan Dad dan semua orang khawatir tentang kita. Xiao Danon berkata, iya. Hidi menarik napas dalam-dalam dan memeriksa daerah sekitarnya dan tidak melihat ada yang aneh, memikirkan bagaimana dia pingsan tanpa alasan. Tangannya melambai, jiwa Phoenix melintas dengan lampu merah dan keluar. Tepat ketika Hidi dan Xiao Danon siap untuk pergi, suara tiba-tiba datang dari pihak mereka. Mereka melihat ke depan ke arah itu dan melihat bahwa monyet abu-abu berdiri di sebelah mereka, membuka mulutnya dan tersenyum. Tangannya menyeret batang hitam misterius panjang 2 kaki. Di Bamboo Peak, Hall of Quietude, Tian Bolis berjalan bolak-balik. Alisnya berkerut dan wajahnya dipenuhi kecemasan. Pagi ini, putrinya dan murid ketujuh yang tidak berguna pergi ke gunung belakang dan bermain, mereka belum kembali meskipun sekarang sudah gelap. Surin sudah pergi mencari mereka dan sekarang semua muridnya juga telah diutus, namun, seluruh Bamboo Peak ditutupi dengan hutan tebal, mencari 2 orang itu seperti mencari jarum di tumpukan jerami. Tiba-tiba, sebuah suara menusuk udara datang. Tian Bolis mendongak dan ternyata Surin kembali bersama kedua setan kecil itu. Hidi dan Xiao Danon tampaknya tidak memiliki masalah serius, tapi anehnya, seekor monyet tak dikenal sedang duduk di bahu Xiao Danon. Tian Bolis merasa lega, tetapi kemarahan di wajahnya masih ada. Xiao Danon menatap tuannya. Dia ketakutan dan takut bergerak. Dia menunduk, namun, monyet abu-abu nakal itu terus-menerus mengacak-acak rambut Xiao Danon dan sepertinya mencari kutu. Hidi menyingkirkan Phoenix Soul dan melihat ekspresi marah ayahnya. Dia memutar matanya dan membuat senyum lebar, mencoba terlihat seperti bunga paling lugu dan imut sambil melompat ke sisi Tian Bolis. Dia mengambil tangannya dan berkata, Ayah, kami kembali. Tian Bolis mendengus, berkata, di mana kalian berdua? Hidi terkikik, Xiao Fan diintimidasi oleh seekor kera saat dia mengerjakan pekerjaan rumahnya dari bambu. Aku mencoba menangkapnya untuk membantu Xiao Fan. Oh, itu kera itu. Lalu dia menunjuk ke arah Xiao Danon. Monyet abu-abu yang duduk di bahu Xiao Danon terkejut. Itu menjerit 2 kali padanya dan membuat wajah marah, kemudian, ia menggaruk kepalanya dan menaruh perhatian pada rambut Xiao Danon lagi. Hidi membuat wajah. Kemudian, dia mulai meringkas apa yang terjadi sepanjang pengejaran, lalu kami pergi ke sebuah lembah, dan tiba-tiba aku merasa aneh di perutku, lalu pingsan tanpa sadar. Ketika aku bangun aku juga melihat Xiao Fan tanpa sadar, berbaring di tanah. Tapi untungnya kami tidak terluka. Ketika kami akan kembali, saya melihat monyet itu benar-benar menyukai Xiao Fan, jadi kami membawanya kembali. Tian Bolis mengerutkan kening dan menoleh ke istrinya, bertanya, bagaimana? Surin menggelengkan kepalanya, saya sudah memeriksa di sana ketika saya mencari mereka berdua di gunung, tidak ada yang mencurigakan. Saya pikir itu terutama karena budidaya Ling Er tidak cukup kuat dan dia terpaksa naik Phoenix Soul dengan Xiao Fan, jadi, dia kehabisan kekuatan pada akhirnya. Hidi Koketri berkata, Ibu, apa yang Anda katakan, kapan saya tidak cukup berkultivasi? Xiao Fan, apakah saya benar? Xiao Danon dengan cepat berkata, iya.
Tian Bolis memutar matanya ke arah Shodanon, berkata dengan dingin, sebagai murid Jadeon, kamu diintimidasi oleh monyet. Jika ini bocor, aku akan dipermalukan karena aibmu. Surin berjalan mendekat, meraih tangan Hidi, dengan lembut bertanya, belum makan seharian, lapar kan? Hidi mengeluarkan lidahnya, tertawa, benar-benar lapar, ibu. Surin menatapnya, dan membawanya ke dapur sambil bergumam, anak pintar. Shodanon juga merasakan lapar di perutnya. Tetapi berdiri di depan Tian Bolis, bagaimana mungkin dia berani mengambil langkah? Sambil mendengar Surin dan Hidi semakin menjauh, tuannya belum membuat gerakan. Shodanon diam-diam mengangkat kepalanya dan terkejut menemukan aula kosong. Tian Bolis sudah pergi tanpa pemberitahuan. Sepertinya dalam hatinya, memarahi murid idiot ini adalah pemborosan energi. Shodanon berdiri di sana untuk waktu yang lama. Dia akhirnya berbalik ketika mendengar perutnya bergemuruh, namun, dia tidak mau pergi ke dapur tetapi, sebaliknya, kembali ke kamarnya. Kembali ke kamarnya dan menutup pintu, monyet abu-abu melihat sekeliling dari bahunya. Sepertinya dia tahu itu di rumah, dia melompat turun dari bahunya, pergi ke tempat tidurnya. Melompat-lompat sambil mengayunkan bantalnya dengan liar. Shodanon menatap monyet abu-abu dan tersenyum, tetapi dia segera kewalahan oleh kelaparan. Dia duduk di kursi dan menuangkan secangkir air dingin dari panci semalam, dan meminumnya. Rasa dingin menyambar hatinya. Dia duduk sejenak, mengeluarkan benda dari pakaiannya. Itu adalah batang hitam jelek. Bola yang diberikan Pozi kepadanya disatukan rapat dengan tongkat, bola berubah menjadi hijau dan hitam yang misterius. Di lokasi di mana mereka terhubung, itu diwarnai merah gelap dengan darah kering. Tidak hanya jelek, juga agak sakit. Dia melihatnya sebentar, lalu tiba-tiba tertawa pahit. Dia melemparkan tongkat ke dinding, menciptakan tabrakan yang keras, dan jatuh di sudut ruangan. Monyet abu-abu terkejut dan menatap Shodanon, dia tidak bisa mengerti mengapa dia marah. Shodanon menghela nafas, melepas sepatu dan pergi tidur. Dia menutupi kepalanya dengan selimut. Monyet menggaruk kepalanya dan bingung. Malam itu, tidur Shodanon gelisah. Rasa lapar tidak tertahankan. Dia perlahan tertidur sekitar tengah malam.